sendiri yang suka pandang di pegunungan? Ataukah Hernes ayahmu? Ataukah Betus yang tinggal di pucuk gunung menerima kau sebagai tanda mata dari temannya bermain dan bergurau seorang peri di Herikon? Meski aku belum pernah bertemu, itulah gembala yang kita tunggu. Apalagi menilik umum. Saya kira sama tuanya dengan orang cerita. Dan yang mengirimkan itu sudah terang pengawalku. Kalian tentu lebih tahu, pernah melihat dan kenal lebih dulu. Ya, saya mengenalnya. Saya sungguh sayang kepadanya. Meski hanya gembala, dia disayang lebih dari yang lainnya. Orang Korinta, aku akan lebih dulu bertanya kepadamu. Nikah orang dalam ceritamu dulu? Ya, itulah dia. Kepala, kemana? Lihatlah mata saya. Sekarang ini, engkau dulu budak Layus, bukan? Benar tuanku. Budak istana. Bukan budak belian. Hamba lahir dan besar di istana. Apa kerja? Mata pencaharian. Hampir sepanjang hidup hamba. Hamba jadi gembala. Di mana paling sering kau mengembara? Di Citaeron dan lembah sekitarnya. Kalau begitu, kau kenal orang ini? Kau pernah bertemu dia di sana? Melihatnya tuanku. Melihat dia. Kapan? Melihat dia. Siapa? Orang ini? Bukankah pernah bertemu? Belum tuanku. Tapi nanti dulu. Hamba pikirkan dulu. Kalau dia lupa, itu biasa. Saya bisa mengingatkannya. Dia pasti tak lupa. Bagaimana dulu kita membawa domba-domba ke Citaeron di atas padang sana. Domba aku satu kumpulan, sedang miliknya dua. Kami menggembala bersama 3 musim lamanya. Dari musim semi hingga akhir, sampai musim gugur. Dan ketika musim dingin datang, saya bawa domba-domba saya ke kandangnya di Korinta. Sedang ia pulang pergi ke ladang Raja Layus membawa domba-dombanya. Bukankah begitu, kawan? Benar memang begitu. Tetapi hal itu sudah lama lalu. Nah, sekarang katakan, masih ingatkah kau bahwa kau pernah memberi aku bayi lelaki agar kuasuh sebagai anak sendiri? Apa maksudmu? Kenapa kau bertanya begitu? Baginda Oedipus
sudah. Tuanku, apakah salah lidahku? Engkau tak mau mengaku tentang bayi itu. Sebab orang itu tak tahu apa-apa. Ia hanya bicara dan cuma bicara. Semua tak ada dasarnya. Kalau kau tak mau mengaku, aku akan memaksa. Kalau perlu menyiksa. Demi dewa Baginda, jangan disiksa saya. Tulangku sudah tua. Cepat pilih dengannya. Tunggu. Baiklah, silakan Baruga bertanya. Kau bersedia atau tidak? Ya, kenapa aku tak mati saja waktu itu? Sekarang kau bisa mati, kau tidak mengaku lagi. Tapi, kalau aku bicara, semua lebih buruk jadinya. Kau ingin takkan lagi. Tidak, Baginda. Bukankah saya telah mengaku? Saya memang memberinya bayi itu. Bayi siapa itu? Kau dapat dari mana? Ataukah itu anakmu sendiri? Bukan bayi saya. Orang lain memberikannya kepada saya. Jadi bayi orang lain. Bayi siapa? Dari keluarga mana? Ini dewa Baginda. Jangan lagi Baruga bertanya. Kau akan mati kau sampai saya mengantainya. Tuanku. Bayi itu dari istana Layu asalnya. Anak muda, pegawai istana atau kerabat raja. Oh, Apollo. Inilah hal yang sangat kutakutkan. Rahasia yang gawat harus kukatakan. Rahasia yang sangat kau takuti. Namun harus kudengarkan. Kalau begitu, dengarkanlah ini. Bayi itu putra Laius. Tetapi Jocasta lebih tahu segalanya. Jocasta memberikan bayi itu kepadamu. Memang tuanku. Untuk diapakan? Untuk dibunuhnya. Gila! Bukankah bayi itu anaknya? Memang. Tetapi ia takut pada Tujuman. Gimana? Tujuman yang mengatakan bahwa si bayi akan membunuh bapaknya. Tapi kenapa kau tak bunuh bayi itu? Kenapa kau serahkan pada orang Korinta? Hamba merasa belas kasihan. Hamba pikir orang Korinta akan membawa bayi itu pergi jauh-jauh ke tanah asing. Kalau tadi benar katanya bahwa bayi itu adalah Paduka. Maka Paduka adalah orang yang malang semalang-malangnya. Oh dewa, lihatlah kemenanganmu. Semua benar seperti katamu. Mentari Jaya, marilah kulihat kau untuk akhir kalinya. Sekarang aku berdiri telanjang, lahir menoda, kawin berdosa. Tanganku membunuh, berlumur